Alkisah dahulu kala terdapat kerajaan bernama Pasir Batang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja nan arif bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Akan tetapi, saat ini sang Prabu sudah lanjut usia dan saatnya menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya. Inilah legenda Nusantara, Lutung Kasarung. Dia pun kemudian memilih putri bungsunya yang bernama Purbasari. Putriku, saat ini ayahanda sudah tua. Kini saatnya kau menggantikanku untuk mengurus kerajaan ini. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta kerajaan diserahkan kepada putri sulung. Sebagai putri sulung, Purbararang merasa iri dan marah kepada Purbasari. Ia merencanakan kejahatan bersama tunangannya Indrajaya. Sungguh keterlaluan ayahmu itu. Dia telah melanggar tradisi kerajaan selama ini. Sangat tak pantas seorang raja melakukan hal seperti ini. Iya, aku pun tak habis pikir. Seharusnya tahta kerajaan itu jatuh ke tanganku, bukan ke Purbasari. Tenang, aku ada. Selanjutnya, mereka meminta penyihir membuatkan racun yang akan dicampur ke minuman Purbasari agar dia diusir dari istana. Keesokan harinya, Purbararang mencampurkan racun yang ia peroleh ke minuman Purbasari. Purbasari tidak mengetahui niat jahat yang dilakukan oleh kakaknya. Ia begitu senang dan langsung meminum minuman yang diberikan. Tak disangka, kulitnya menjadi gatal dan tumbuh bintik-bintik merah. Ayahanda, lihat, Purbasari terkena kutukan. Apakah benar? Iya, Ayahanda, dia terkena kutukan. Jika kita tidak mengasingkan dia sekarang, kerajaan ini akan terkutuk. Lalu Purbasari diasingkan ke hutan dan diantar oleh Patih Uwak Batara. Seiring berjalannya waktu, Purbasari bermain-main dengan hewan-hewan di hutan untuk sekedar menghibur diri. Hingga tiba saat Purbasari sendirian. Ia merasa ada sesosok yang sedang mengawasinya. Tiba-tiba, sosok tersebut menghampiri Purbasari. Ampun Lutung, aku mohon jangan sakiti aku. Tidak, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya tersesat di hutan ini. Aku hanya ingin bermain denganmu. Purbasari yang merasa takut, kini jauh lebih tenang. Mereka kini berteman dan bermain bersama. Sejak saat itu,
Purbasari memanggilnya Lutung Kasarung, yaitu lutung yang tersesat. Saat sendirian, penyakit Purbasari menjadi lebih parah. Lutung yang sedang melihat Purbasari menjadi lebih khawatir dan berniat untuk menolong Purbasari. Lalu, di malam hari, dia memutuskan untuk bertapa. Dari usahanya, muncul sebuah danau yang dapat menyembuhkan penyakit Purbasari. Lalu, Purbasari membersihkan dirinya menggunakan air danau tersebut. Setelah penyakit Purbasari sembuh, mereka berkumpul dan berencana untuk kembali ke kerajaan. Tuan Putri, penyakitmu sudah sembuh. Ayo kembali ke istana. Aku tidak mau, Pati. Aku sudah nyaman di sini bersama Lutung dan teman-teman. Meski Purbasari enggan kembali ke kerajaan, tetapi Lutung Kasarung dan Patih Uwak Batara mendesaknya. Akhirnya, mereka kembali ke istana bersama-sama. Di istana, Purbararang dan Indrajaya terkejut dengan kehadiran Purbasari. Pertemuan keempatnya tidak dapat dihindarkan. Purbararang membuat sebuah lomba. Siapa yang memenangkannya, dia berhak menguasai istana. Tetapi jika dia kalah, harus mengangkat kaki sejauh-jauhnya. Kenapa kalian kembali ke sini? Kalian memang bisa masuk ke kerajaan ini, tapi kau harus berlomba denganku terlebih dahulu. Jika yang memenangkan perlombaan itu boleh masuk ke kerajaan, tetapi jika yang kalah harus pergi meninggalkan kerajaan ini. Perlombaan yang pertama, siapa yang lebih tinggi, dia yang bisa berhak untuk memasuki ke kerajaan. Dengan kekuatan yang ia miliki, Lutung Kasarung mengubah tinggi badan Purbasari. Ia menjadi lebih tinggi dan memenangkan perlombaan pertama. Kau boleh memenangkan lomba kali ini, tapi di perlombaan yang kedua kau pasti kalah. Sekarang kita akan beradu pasangan mana yang paling gagah. Seluruh rakyat mengakui kegagahan yang dimiliki Indrajaya. Namun, Lutung Kasarung menunjukkan wujud aslinya dengan bertapa. Alkisah di negeri peri. Ibunda, di usiaku yang lajang ini, aku ingin menikahi gadis cantik seperti dirimu. Aku mengizinkanmu, tapi orang secantik diriku hanya ada di dunia manusia. Namun kamu akan kuubah menjadi seorang lutung. Baiklah ibunda, aku bersedia.